Halo teman ngoding, selanjutnya kita bahas interceptor. Apa itu interceptor? Interceptor adalah sebuah kelas yang mengimplementasikan interface NAS interceptor. Ibaratnya seperti sebuah bungkus ya atau wrapper yang mengelilingi sebuah root handler. Interceptor itu dijalankan sebelum handler dieksekusi sekaligus dijalankan setelah dieksekusi. Makanya dia disebut seperti bungkus ya. Dan dia itu bisa mengubah hasil yang dikembalikan oleh handler atau bahkan menimpanya sehingga handlernya tidak pernah dipanggil. Misalnya untuk kasus seperti mengambil data dari cache ya, jadi metode handlernya tidak pernah dipanggil. Sebelumnya kita akan membahas AOP dulu ya. Konsep AOP atau Aspect Oriented Programming. AOP adalah sebuah paradigma pemrograman untuk memisahkan cross-cutting concern ya, atau logika yang dibutuhkan di banyak tempat di dalam aplikasi tapi bukan bagian dari logika bisnis inti. Misalnya logging, ataupun caching, ataupun transformasi data. Kita kan seringkali menggunakan logging di banyak tempat, ataupun caching di banyak tempat. Tapi kan itu bukan bagian dari logika bisnis intinya ya. Jadi itu gunanya ada AOP, Aspect Oriented Programming. Interceptor itu merupakan cara Nest.js menerapkan AOP. Kita bisa menyisipkan logika logging ataupun caching ke banyak handler tanpa harus mengubah kode di dalam handler itu sendiri. Jadi tidak perlu melakukannya satu persatu di setiap handler ya. Jadi kita bisa menyisipkan logikanya di interceptor sini. Bagaimana cara membuat interceptor? Untuk membuat interceptor cukup mudah ya, hanya perlu membuat sebuah kelas yang mengimplementasikan Nest interceptor. Atau seperti biasa, cara lebih mudahnya kita bisa menggunakan Nest CLI dengan perintah Nest G atau generate interceptor nama interceptor. Nanti kita akan dibuatkan file interceptor sekaligus file unit testingnya di dalam folder yang sesuai dengan nama interceptornya. Sebelumnya kita akan membahas lagi RxJS ya, atau Reactive Extension for JavaScript. RxJS itu merupakan library JavaScript yang memungkinkan kita untuk menerapkan reactive programming ya dalam kode kita menggunakan tipe data observable. Nest.js itu menggunakan RxJS dalam membuat interceptor. Dokumentasi selengkapnya bisa teman-teman lihat di sini ya, rxjs.dev. Sekarang kita akan praktik membuat interceptor. Kita akan membuat interceptor untuk membungkus semua respon sukses ke dalam format seperti ini. Status code dan datanya. Kita akan menggunakan perintah Nest G interceptor. Nama interceptornya adalah transform. Kita akan coba. Nah, jadi di sini saya matikan dulu. Kita bisa buat perintah Nest G interceptor. Nama interceptornya tadi transform. Enter. Oh, salah. Saya membuatnya salah. Transform. Seperti ini. Kita sudah dibuatkan. Di sini tadi harusnya ada dua ya. Transform dan transform. Nah, ini saya hapus saja. Nah, di sini kita sudah dibuatkan transform interceptor yang mengimplementasikan Nest interceptor. Nah, selanjutnya kita implementasikan ya metode intercept-nya. Metode intercept ini menerima dua parameter yaitu context, execution context, dan next yang merupakan call handler dan akan mengembalikan sebuah value observable ya. Makanya di sini kenapa kita perlu menggunakan RxJS ya. Di sini kemudian di next-nya kita panggil metode handle dan metode pipe yang menerima parameter. Parameternya kita berikan map ya. Map yang ini diimport dari RxJS untuk memapping datanya. Kemudian data yang masuk kita mapping menjadi format object dengan status code. Kita ambil dari status code-nya responnya. Kemudian datanya kita masukkan ke sini, ke data sini ya. Kita akan coba. Jadi di sini kita akan mengembalikannya di sini menggunakan pipe. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini unsafe any disable saja ya. Nah, seperti ini biar tidak error. Oke, kita sudah berhasil membuat transform interceptor untuk mengubah output response menjadi format yang sama ya di semua tempat dengan format status code dan data. Nah, selanjutnya kita akan membuat interceptor baru yaitu interceptor logging ya. Interceptornya ini akan digunakan untuk mencatat durasi request ke konsol. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita bisa membuatnya dulu dengan perintah Nest G interceptor logging ya. Kita buat dulu. Kita buat Nest G interceptor logging. Nah, sudah dibuatkan, kita buka logging interceptor. Nah, sudah. Ya, kita kembali ke slide. Nah, kita akan implementasikan intercept-nya seperti ini. Jadi,
di bagian sini itu kita konsol terlebih dahulu sebelum request. Ini akan dijalankan sebelum call handlernya itu method handlernya dipanggil. Kemudian kita simpan variabel namanya, variabel waktunya, waktu di mana itu dieksekusi. Kemudian di returnnya kita kembalikan seperti tadi, handle pipe, dan di sini kita menggunakan type dari RxJS. Dari situ kita konsol lagi, di mana setelah requestnya selesai baru akan dipanggil, yaitu setelah request. Sehingga kita bisa mengambil waktu yang sekarang ketika request selesai dikurangi waktu dari request yang ketika requestnya sebelum dieksekusi. Jadi kita bisa mendapatkan durasi dari requestnya ya. Kita akan coba mengimplementasikannya di sini ya. Jadi di sini sebelum itu kita akan konsol dulu ya. Console.log sebelum request. Kemudian kita tangkap waktunya .now seperti ini. Kemudian di pipe-nya kita import type dari RxJS, kemudian kita konsol setelah request seperti ini. Ya, jadi nanti kita tahu sisi waktunya ya. Seperti ini cara membuatnya intercept untuk logging ya. Selanjutnya kita bahas cara menerapkan interceptornya ya. Untuk mengimplementasikan interceptor, kita itu bisa menggunakan dekorator use interceptor. Sama halnya seperti guard, pipe, ataupun filter, kita bisa menggunakan interceptor pada level method, level class, ataupun bahkan pada level global. Kita akan praktik menerapkan interceptornya ya. Jadi kita akan menerapkan interceptornya di global, yaitu kita terapkan interceptor transform interceptor global. Jadi nanti semua output dari request, ya output response-nya akan menggunakan format yang sama ya di semua aplikasi kita. Nah, kita akan terapkan di main.ts. Nah, kita di sini akan kita terapkan keduanya di sini ya. Lalu kita akan coba jalankan request HTTP-nya. Kita akan coba jalankan yang sudah ada saja ya. Misal di sini kita jalankan request ini. Oh ya, aplikasinya belum dijalankan. Saya jalankan terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita coba requestnya kembali, kita jalankan. Nah, ini format yang error ya. Kita jalankan yang ini, kita jalankan yang berhasil saja. Misal ini ya. Misal ini kita jalankan seperti ini. Jadi outputnya akan selalu sama ya, status code dan datanya di sini. Status code dan datanya. Bisa kita jalankan yang lain. Juga outputnya sekarang formatnya selalu JSON seperti ini ya, dengan yang mengandung status code dan data. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang kita lihat, nah kita bisa melihat sebelum requestnya dan setelah requestnya. Di sini karena kebetulan waktunya mungkin sangat singkat ya, sehingga 0 milidetik. Kita akan coba eksekusi yang memakan waktu lama, yaitu getBooks ya, yang kita simulasikan dengan waktu lama. Kita akan coba panggil di sini getBooks 1, 2, 3. Nah, baru return all books. Kita lihat di konsol. Nah, di sini kita lihat mulai mengambil data. Ini sebelum requestnya dipanggil, kemudian mulai mengambil data, selesai mengambil data. Yang ini merupakan dari servisnya ya, dari servisnya. Setelah itu baru di print setelah requestnya. Di sini kita bisa lihat dia membutuhkan waktu 3004 milisekund atau 3 detik untuk melakukan requestnya. Nah, jadi kita bisa seperti itu ya. Kita bisa melakukan logging untuk mengecek berapa lama request itu, ataupun kita bisa melakukan transform untuk mengubah output dari response itu selalu konsisten, yaitu dengan format seperti ini misalnya. Nah, jadi seperti itu pembahasan interceptor di Nest.js.